Oke, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Franciscus Federico Ilianto, NIM 2009066006. Saya dari Prodi Teknik Kimia 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana tahapan atau langkah-langkah pengerjaan dari tugas modul 2. Oke, mungkin kita langsung saja ke gambarnya. Nah, oke. Di sini adalah gambar hasil ya. Gambar jadi yang telah saya buat. Hasilnya seperti ini. Nah, mungkin kita langsung saja ke tahapannya atau pengerjaannya. Oke, jadi langkah pertama di sini adalah kita mau mengatur unit ya. Unit sendiri adalah satuan ukuran gambar yang digunakan pada AutoCAD supaya gambarnya ini sesuai dengan apa yang kita mau ya. Di sini kita mau menggunakan ukuran satuan cm. Nah, caranya kita ketik unit atau UN. Nah, muncul seperti ini option, kita pilih unit, kita klik. Nah, oke kan muncul seperti ini. Baru di insertion scale. Ini diganti cm ya. Cm, baru kita klik OK. Nah, baru langkah selanjutnya yaitu kita mau bentuk pola. Pola gambarnya seperti apa sih? Di sini kita menggunakan circle ya atau lingkaran. Nah, di sini ada center diameter sama center radius. Nah, ini terserah kita ya mau pakai yang mana dulu. Di sini saya menggunakan center diameter. Nah, kita sekarang di sini saja kita klik. Di sini ukurannya 300 ya, diameternya 300 per meter. Oke, baru yang selanjutnya kita pakai center radius. Center radius yang di sini kita pakai 100 cm. Nah, baru selanjutnya kita gunakan poligon. Nah, poligon ini kita isi dengan 6 sisi ya. Oke, baru kita masukkan. Nah, ini baru enter endpoint, kita pilih yang circumscribe about circle. Karena ini ya kita mau di luar lingkaran yang 100 radius itu ya. Baru kita tarik ke bawah sampai oke. Nah, baru langkah selanjutnya kita tarik line, kita tarik garis dari sini ke kanan itu sepanjang 800 cm. Nah, tujuannya ini supaya pas ya, supaya tepat ukurannya. Baru kita buat seperti apa yang diperintahkan pada soal. Di sini diameternya 250. Kemudian center radius di sini sekitar 75 saja. Nah, baru kita gunakan poligon juga 6 sisi. Sudah kita isi 6, kita klik. Nah, ini baru kita ubah di inscribed. Ini di dalam sekarang baru kita klik. Oh, oke. Baru langkah selanjutnya kita hapus nih garisnya. Nah, baru langkah selanjutnya kita membuat rectangle atau persegi ya. Di sini di draw juga rectangle, bisa juga kita klik. Kita tepaskan dulu titik tengahnya. Baru kita masukkan nilainya 800. Di sini 60 cm saja ya. Baru kita copy aja, copy selection. Oke. Kita enter. Nah, oke. Baru langkah selanjutnya kita buat line pada tengah-tengah ya. Ini ke atas sekitar 30 cm. Nah, tujuan di sini garis ini supaya buat garis bantu aja sih ya. Supaya nanti ukurannya juga pas ke 30 cm. Baru kita endpoint. Oke, baru kita buat di sini dia 353 cm dibagi 2 jadi 176,5 cm. Baru kita endpoint. Kemudian lagi di sini sama 176,5 poin. Di sini juga dibuat 176,5 enter.
poin, kemudian di sini juga, oh maaf, maaf. Line 176,5 cm. Nah, oke. Baru selanjutnya adalah kita kasih ini lingkaran di sisi samping. Kita di sini gunakan circle tantan radius. Nah, di sini buat menyambungkan dari sisi lingkaran ini dengan sisi persegi, kita masukkan ukuran radius 30 cm. Baru kita enter. Kemudian di sini juga masukkan di 4 sisi ini ya. Ini 30 juga. Dan ini dengan ini juga 30. Ini dengan ini juga 30. Oke, ini udah terjadi ya guys. Ini udah membentuk polanya. Oke, kemudian yang untuk bagian tengah ini kita gunakan 2 point. Jadi dari titik ini ke atas. Ini, oke. Baru di sini juga 2 point. 60. Nah, baru langkah selanjutnya adalah kita mau trim dulu ya. Kita trim yaitu kita mau menghapus segmen-segmen yang berseberangan atau bersilangan ya. Seperti ini nih. Kita mau menghilangkan, caranya kita ketik trim, nah, muncul seperti ini, baru kita enter 2 kali supaya bisa digunakan. Nah, baru kita hapus bagian yang akan kita hilangkan. Hilangkan bagiannya yang mau dihilangkan. Kita hilangkan, hilangkan. Oke, selanjutnya kan ini ada segmen-segmen yang tidak bisa terhapus oleh trim ya. Karena memang kadang trim itu mau dipakai juga kadang nggak bisa juga. Yang kayak gini nih kita hapus aja pakai erase. Jadi kita klik dulu bagaimana kita hapus seperti ini. Lalu kita klik kanan, kita erase aja. Nah, ini gambarnya sudah, pola sudah terbentuk. Maka langkah selanjutnya adalah kita memberi dimension. Nah, dimension ini ada di annotation, bisa juga kita ketik dim. Nah, tujuannya kita buat mengukur apakah gambar kita ini sesuai jaraknya, ukurannya. Oke, di sini udah 353 ya, tidak benar. Dari untuk yang ini, ini di sini tadi harusnya 800. Oke, benar juga sudah. Baru di ini, oke. Ini 30 ya. Jadi di sini juga agak susah orang dari kecil. Ya, 30 untuk bagian yang ini.
Di sini masih pakai radius ya. Kita ubah jadi pakai diameter, kita ganti. Terus radius 300, baru yang ini harusnya radius 100. Karena ini masih 200 diameter, kita ubah jadi radius di kanan, kita ubah jadi radius. Oke, kita klik. Nah, ini sudah, lalu bagian yang ini apakah 120? Benar. Baru ini juga di sini harusnya ini pakai diameter ya. Dimension, kemudian ini harusnya ya, radius kita ganti diameter. Ini agak susah cari garisnya. Oke. Ini baru yang dalam ini radiusnya radius 75. Susah juga ya. Harus oke. Sekarang kita ganti radius. Oke. Nah, ini sudah jadi nih. Jadi seperti ini ya cara pembuatannya, langkah-langkah pengerjaannya. Nah, kemudian yang terakhir itu kita kasih finishing. Nah, itu bisa kita mau nebalin segmennya, jadi kita blok dulu semuanya segmen yang mau kita kasih ketebalan. Ya, tidak molek ya. Nah, di bagian ini kita kasih warna merah untuk lingkar dalam. Ini ada di properties, yang kasih tanda warna merah. Nah, oke. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan bagaimana cara pembuatannya atau langkah-langkah pengerjaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristina Johnson dari Teknik Kimia Angkatan 2020 dengan NIM 2009066028. Kali ini saya akan menjelaskan modul 2, tugas 2. Jadi sebelumnya pada modul 2 ini kita akan lebih mengenal tentang bagaimana cara membuat objek terutama menggunakan fitur circle. Jadi pada layar sudah terdapat soal dan kita akan membuat soal tersebut. Jadi langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara mengetikkan circle. Ketik circle, kemudian kita klik titik awalnya, titik atau titik pusatnya dan buat lingkaran. Kemudian kita ketik D sebagai diameter dan ketik 16. Kemudian kita buat lagi. Kemudian kita ketik 20 sebagai radiusnya 20. Kemudian berdasarkan
berdasarkan soal kita dapat mengetahui bahwa terdapat jarak yang sudah ditentukan antara titik pusat lingkaran yang satu dengan lingkaran lainnya. Jadi kita akan menentukan titik pusat tersebut dengan menggunakan garis bantu. Caranya dengan mengetik line atau L dan kemudian ke atas dan mengetik 40, dan ke kanan lagi 75, dan kita ketik. Kemudian kita buat lingkaran yang sama seperti ini pada bagian kanan dengan cara yang pertama kita bisa mengcopy ataupun kita membuat kembali secara manual. Untuk lebih cepatnya akan kita copy saja. Kita tekan dua lingkaran ini, kemudian kita copy, kita tekan titik pusatnya, arahkan ke sini, kemudian kita tekan enter. Kemudian pada langkah yang ketiga kita akan membuat poligon. Poligon dengan radius 22, dengan diameter 22, dan inscribe in circle. Caranya kita ketik P atau saja poly atau pol, kemudian kita tentukan berapa sisinya untuk 6, kita enter, kemudian kita cari titik bila kita ketemu poligon, kita ketik di sini, kita pilih inscribe in circle, yaitu di mana diameternya diukur pada titik sudutnya. Sudut poligon kita ketik 22. Kemudian pada langkah yang keempat kita akan membuat dua buah lingkaran besar di luar poligon dengan menggunakan titik yang sama pada poligon. Contohnya dengan mengetik C atau circle, kemudian kita atau titik utamanya itu titik poinnya, kemudian kita ketik D dan menuliskan 75, kemudian kita buat lagi atau langsung menekan enter tanpa menuliskan circle, dan kita tulis radiusnya 2,5. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghubungkan lingkaran besar dengan lingkaran kecil di sampingnya. Caranya kita ketik line, kemudian kita tekan shift, kemudian kita klik kanan pada mouse atau touchpad, kemudian kita pilih tangan, kemudian kita pilih lingkaran luarnya, kita tekan shift dan kita klik kanan lagi, kemudian klik tangan, dan kita klik di sini. Oke, kita enter. Lakukan hal yang sama untuk menghubungkan tiap sisi lingkaran.
Kemudian pada sisi sisi yang berada pada kursor saya ini, kita akan menggunakan circle dan radius. Nah, kita dapat menekan circle, kemudian kita buka pilihan mode mengetik tantan radius atau kita juga dapat mengetik circle dan kita ketik PTR atau tantan radius dan kita pilih sisi dua sisi tannya dan ini pun kita ketik radiusnya yaitu 38. Ya, gambaran kasarnya sudah jadi. Kemudian selanjutnya adalah menghapus atau memotong garis yang tidak diperlukan. Ya, jadi pertama kita ketik erase, kita hapus ini. Pertama kita menghapus garis bantu, kemudian kita tekan enter, lalu kita ketik trim, enter 2 kali, dan kita potong garis yang tidak diperlukan. Sudah jadi, kemudian kita ketik enter. Kemudian kita bisa memberikan dimensi pada objek, caranya dengan mengetik dim. Kemudian untuk memberikan dimensi pada radius ataupun diameter, caranya dengan klik pada ikon ini, dan kita pilih radius atau diameter, atau langsung mengetik dim dia atau dim rad. Kita akan membuat dim rad dulu atau dim radius. Kemudian kita akan karena ini dekur radiusnya kita tarik, kemudian kita tekan untuk melakukan print yang sama. Kemudian kita dim dia diameter, kemudian kita
Baik, untuk gambar sudah jadi, sudah sesuai dengan objek, dan langkah terakhir itu untuk memperjelas kita akan mengubah warna lingkaran yang berada pada kurikulum ini. Caranya kita ada klik ikon ini, kembali layar, lalu kita ubah itu hijau. Jadi hasil akhir akan seperti ini. Dan sekian, terima kasih.